Nah ini ustadz-ustadz yang kenal Tuhan, ustadz-ustadz yang sudah percaya Yesus dia. Dan Ustadz Soleh, satu jiwa diinjili terus di Alkitabnya. Kalau tanya lagi sama saya, Pak Pendeta, Tuhannya orang ketiga? Oh tidak, satu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan dan tidak beranak sehat. Surat 19 Maryam ayat 19. Ya. Tidak diperanakan dan tidak diperanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Yasin, Yosua, si penista ayat Al-Quran, Pendeta Gadungan. Kita lihat, tonton video ini. Pendeta Gadungan ini mengatakan dia terlahir dari banyak istri. Berarti Pendeta Gadungan ini anak haram dong. Saya heran pendeta ini gak kelihatan dan tutup channelnya. Pendeta ini gak boleh dibiarkan saja karena pendeta ini selalu pergi bertakiah menyamar masuk pesantren masjid. Demi penginjilan Indomisasi biasa mereka kan selalu pengen memurtadkan Islam. Di mana saja, di pesantren, di masjid, apa saja kita harus hati-hati dengan pendeta Yosua ini. Saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nama Yosua adalah nama baptisan saya ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Latar belakang saya dulunya bukan seorang Kristen, tapi saya mantan seorang guru agama Islam. Yang puji Tuhan, alhamdulillah, sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan. Amin. Saya seorang gembala sidang sekaligus penginjilan di KP 4 GPDI. Bapak rohani saya Om John Lumenta, beliau yang bimbing saya ketika saya kenal Tuhan, ketika saya bertobat. Beliau lah yang mengarahkan saya, yang selalu membina saya. Dan puji Tuhan, berkat beliau, berkat Tuhan Yesus, saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya berasal dari suku Sunda, Citayam. Tahu dari Citayam ya? Daerah Bogor. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim. Ayah saya seorang kiai, saya termasuk anak terakhir dari istri nomor 5. Bayangin saudara. Jadi kalau masih satu itu belum sunnah Rasul. Jadi kalau istri sudah 5 itu termasuk hebat sunnah Rasul. Amin. Jangan diaminin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari usia 6 tahun itu saya sudah dimasukkan madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah tamat saya masuk sanawiyah. Sanawiyah tamat saya masuk aliyah. Aliyah tamat saya masuk di IAIN Jakarta. Saya kuliah ngambil Fakultas Dakwah Usuluddin. Tujuan saya hanya satu pada saat itu, hanya ingin menjadi seorang dai yang luar biasa. Tapi ketika saya belajar pemahaman tentang Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, ketika saya belajar di kampus ada satu Al-Quran mengatakan, ini saya pelajaran di masjid. Ya, ini saya, iya nanti kita jelaskan. Saya pelayanan di pesantren sama di masjid, saudara. Saya menyampaikan kabar Injil ke masjid dan ke pesantren. Haleluya. Ini saya Natal, maaf Pak. Ya, ini seorang kiai yang sudah kenal Tuhan. Dan ini juga seorang tokoh agama Islam yang merebut masjid kenal Tuhan. Dan ini baru kemarin 2 bulan kuliah meninggal dunia. Kenal Tuhan meninggal dunia. Dan ini Natal Islam dan Kristen. Tiap tahun kami mengadakan Natal Islam dan Kristen. Tiap tahun. Kami tinggal di Semarang. Tiap tahun kami mengadakan Natal Islam dan Kristen. Tahun kemarin Paskahnya dan Natalnya orang Islam. Makanya maaf kata kami kalau mengadakan ini keluarga saya Muslim semua. Keluarga saya Muslim semua, tapi sekarang puji Tuhan, dari keluarga saya, keponakan saya sekarang sudah terima Yesus, saudara.
Ya. Dan ini kami pelayanan di panti asuhan. Dan ini dia ustadz-ustadznya. Ustadz-ustadz yang merayakan perayaan Natal. Setiap tahun kami membagikan bingkisan kepada para ustadz. Mereka Natal luar biasa, pasang lilin, nyanyi malam kudus. Nah ini waktu saya bimbing ustadz-ustadz yang sudah bertobat ini dia. Lihat jenggotnya belum dicukur saudara. Nah baru terima Yesus. Terus dan ini ustadz-ustadznya yang kenal Tuhan. Natal sama-sama tiap tahun kami Natal, tiap tahun kami Paskah. Tahun ini Paskah kami akan undang Pak Sadid Kurim Ibrahim, tapi beliau nggak bisa. Beliau nggak bisa karena beliau padat jadwalnya. Dan ini teman kami yang puji Tuhan, ya. Ini maaf kata, ini orang Pakistan atau orang Pakistan ya? Kenal Tuhan, saudara, amin. Amin. Itu Islamnya luar biasa. Paskah ada di Al-Quran, Natal pun ada di Al-Quran. Jadi kalau mereka nggak memperingati Paskah, ini saya seminar di masjid menyampaikan kabar kebenaran. Makalah saya dibaca sama saat ini, dan ini dia yang saya baptis, saudara. Saya nggak mau baptis di kolam, nggak mau baptis di kali, takut kalau air apa? Saya pinjam bak mandi. Itu dalam nama Yesus sudah. Nah ini ustadz-ustadz yang kenal Tuhan, ustadz-ustadz yang sudah percaya Yesus ini dia. Dari Ustadz Soleh, satu jiwa diinjili terus di Alkitabnya. Ini ustadz-ustadz lagi belajar firman Tuhan, sebulan sekali belajar di rumah saya. Amin. Ya. Ini keluarga saya Muslim, nih keluarga saya Muslim, dan ini saya baptis anak seorang ustadz yang tinggal di Malang, puji Tuhan sekarang sudah jadi. Nah ini dia, saya pelayanan di masjid nih, seminar. Kalau tanya lagi sama saya, Pak Pendeta, Tuhannya orang ketiga? Oh tidak, satu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan dan tidak beranak siapa? Surat 19 Maryam ayat 19. Ya. Sudah terbaca. Ya, tidak diperanakan dan tidak diperanakan siapa? Yesus. Hai, si Pak Botak ini bisanya nipu-nipu aja, yang dengar iya-iya aja, jadinya ada-ada aja. Yesus mah dilahirkan Pak, berarti Yesus diperanakan? Masa ujuk-ujuk adakan Yesus jelas ada ibunya? Pak Botak ini kenapa dibolak-balik, kenapa tidak menghargai yang melahirkannya? Pak Botak ini khotbah di mimbar gereja menjajakan ayat Al-Quran, dengan tidak fasih membacanya, dan diselonongkan artinya, orang botak ini sama halnya menghina dan merendahkan Islam. Baik sahabat tukang nyimak, sampai di sini dulu perjumpaan dengan Pak Botak yang lucu-lucuan dan bohong-bohongan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.